Fenomena sell in May and go away. Ya, setelah kita libur lebaran, libur yang cukup panjang, dan akhirnya kita disuguhkan oleh penurunan IHSG yang bertubi-tubi. Ya, banyak yang mengatakan penurunannya karena The Fed menaikkan suku bunga, karena inflasi, karena perang Rusia-Ukraina yang gak selesai-selesai. Dan momennya pas masuk di bulan Mei, sehingga sudah masuk ke siklus sell in May and go away. Dan mulai datang pertanyaan ke saya, Mas Ros, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Apakah saya jual sebagian saham saya yang sudah untung, menyimpan cash supaya nanti bisa serok ke bawah, atau seperti apa? Nah, sebenarnya bagi teman-teman yang sudah mengikuti saya, yang mengikuti channel The Investor ini sejak lama, pastinya sudah tahu jawabannya ya. Cuman di sini, di video ini saya ingin berbagi data dengan teman-teman ya. Ada hal yang menarik yang siapa tahu bisa menjadi insight baru buat teman-teman sekalian. Cuman sebelum kita memulainya ya, silahkan teman-teman join dulu di channel Telegram kami, channel The Investor. Karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Cara joinnya teman-teman cukup klik linknya dalam deskripsi di video ini ya, atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Sekali lagi hanya lewat link ini saja ya, jangan di searching. Karena kalau di searching takutnya teman-teman masuk di akun bodong. Karena di Telegram tuh banyak sekali akun-akun bodong yang mengatasnamakan kita, padahal itu bukan kita. Dan teman-teman silahkan download ebook kami secara free. Kami sudah menulis ebook yang bisa teman-teman baca secara free, download secara free, yang berisi 5 saham yang menurut analisa kami masih under value dan cocok digunakan untuk investing, plus punya potensi naik satu bagger ya. Caranya gimana teman-teman? Cukup download saja di link di dalam deskripsi di video ini ya. Linknya juga setelah channel Telegram itu ya, ada linknya ya. Teman-teman silahkan download ebooknya. Oke, selamat menonton. Ya, kita bahas dulu pergerakan IHSG di bulan Mei ini ya. Jadi video ini diambil tanggal 12 Mei 2022, tepatnya hari Kamis. Yang dimana di hari Kamis ini IHSG turun 3,17%. Ya, dan kalau teman-teman lihat di sini sejak market dibuka setelah Lebaran ya, mengalami penurunan yang bertubi-tubi ini ya. Ini turun sekitar 4% kalau nggak salah ya. Habis itu turun lagi, sempat naik, kelihatan naik, ternyata makin turun. Apakah besok makin turun atau tidak ya saya pun tidak tahu ya. Cuman kalau kita ngelihat posisi seperti ini ya bisa jadi sih ini makin turun lagi. Dan kalau teman-teman lihat di sini posisi IHSG sekarang itu secara year to date dari akhir tahun 2022 sampai video ini diambil, ini hanya plus 0,28%. Jadi bayangkan sebelum Lebaran ya, di akhir bulan April tahun 2022 kemarin IHSG secara year to date membukukan kinerja yang bagus ya, plus 9%. Ya, tetapi akhirnya angka kenaikan 9% itu sia-sia ya, karena terjadi penurunan yang cukup dalam di bulan Mei ini ya, membuat akhirnya ya hampir balik lagi, start dari awal lagi. Nah, teman-teman, kalau kita ngelihat mengenai histori IHSG di bulan Mei ya, kan karena takutnya nih makin turun lagi dan nggak naik-naik, kan biasanya orang seperti itu. Kalau sudah ketakutan kayaknya harapan untuk naik itu sudah nggak ada, seperti itu gitu ya. Nah, coba kita lihat histori IHSG di bulan Mei dari 21 tahun ke belakang ya. Jadi ini adalah historinya ya, histori kenaikan atau penurunan IHSG di bulan Mei. Nah, ini adalah kolom tahun ya, kemudian di sisi kanannya adalah yield. Ya, yield ini kinerjanya bisa naik bisa turun. Nah, teman-teman bisa kita simpulkan ya, selama 21 tahun ini sebenarnya IHSG ini mencetak kenaikan yang lebih banyak dibandingkan penurunannya. Ya, jadi selama 21 tahun terakhir di bulan Mei, selama 12 tahun itu mencatat kinerja positif. Dan hanya 9 tahun yang mencatatkan kinerja negatif. Ya, dan bahkan kalau kita lihat sejak tahun 2001 sampai 2010, kenaikan terbesarnya di tahun 2001 ya, sebesar 13,3%, dan penurunannya terbesar adalah minus 9% tahun 2006. Selebihnya ya plus minusnya
normal sih ya. 2009 sempat naik 11%, angka yang bagus ya. 2003 pun naik 9%, angka yang bagus. Kemudian masuk ke tahun 2011 sampai 2021, ya penurunan tertajam ya justru di tahun 2012 yaitu minus 8,3%. Kemudian kalau plusnya ya terbesar tahun 2015 hanya plus 2,5%. Nah kita nggak tahu nih untuk tahun 2022 ini seperti apa. Nah, cuman kita juga perlu pelajari lagi kira-kira saham-saham apa sih yang mengerek kinerja IHSG ke bawah. Yang menarik IHSG ke bawah ini saham-saham apa sih seperti itu ya. Karena ternyata nggak semua saham itu minus gitu. Bahkan ada saham-saham yang justru positif. Nah, ini saya ambilkan dari data statistik Bursa Efek Indonesia di tanggal hari ini ya. Tanggal saat video ini dibuat yaitu tanggal 12 Mei. Nah, di sini ada indeks ya, saham-saham penggerak maupun penurun ya. Leader ini yang istilahnya dia narik ke atas, sedangkan laggard itu adalah dia yang menarik ke bawah. Nah, kita fokus di bulan Mei-nya saja. Ini adalah daily, sisi sebelah kiri ini hari ini ya, saat video ini diambil hanya tanggal 12-nya saja. Kemudian kalau sebelah kanan ini tahun 2022-nya, jadi dihitung sejak awal tahun ya tanggal 1 Januari sampai sekarang. Nah kita fokus di bulan Mei-nya saja ya karena ini yang terjadi penurunan kinerja IHSG yang sangat dalam ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bulan Mei ini sudah minus 8,7%. Jadi yang tadinya sudah plus 9 sekian persen akhirnya hanya tinggal 0, sekian persen ya karena penurunan di bulan Mei. Nah di sini teman-teman lihat ya saham-saham penggerak leader ya yang menarik ke atas ini adalah Unilever tertingginya yang dimana harga sahamnya naik 20,6%. Kemudian diikuti oleh kita bicara mengenai saham-saham market cap terbesar ya, saham-saham LQ45 yang istilahnya bobotnya tinggi ya. Yang kedua adalah ICBP ya yaitu naik 5,2%. Kemudian INDF naik 1,6% dan ITMG naik 3,9%. Oh ya, Mika ini juga masuk ke LQ45 kalau nggak salah ya, saya nggak hafal. Ya, tapi ini juga memberikan kontribusi untuk menarik kinerja IHSG ke atas. Tapi ternyata penarikannya ini nggak sekuat oleh penurunannya ya. Nah, kita bicara mengenai saham-saham yang membuat IHSG-nya turun. Kalau kita ngelihat di sini saham-saham yang membuat IHSG turun terbesar adalah GoTo ya. Jadi GoTo inilah biang keroknya yang membuat IHSG minus. Begitu IPO langsung masuk ke 10 saham dengan market cap terbesar dan ternyata harga sahamnya turun. Ya minus 23%. Selain itu ya, kalau teman-teman lihat ya, kalau misalkan kita bicara mengenai saham-saham bank seperti BRI, BCA, BMRI ya ini penurunan yang wajar gitu ya, minus 11%, 10, 12%. Nah, minus terbesar yang kita lihat ya, yang kedua setelah GoTo adalah Arto, minus 24,9%. Ya, dan juga MTEK minus 20,1%. Nah, kita soroti 3 saham ini yang minusnya di atas 20%. Nah, GoTo, Arto, MTEK ya menurut saya memang sudah sewajarnya ini turun. Kenapa? Karena dari sisi kinerja perusahaan, ini memang menurut saya ya belum layak untuk dihargai yang mahal. Ya bahkan saya pernah bahas Arto di tahun kemarin, tahun 2021 kemarin ya ini adalah salah satu saham yang menurut saya bubble. Ya bubble itu apa? Bubble itu ya seperti gelembung, naik tinggi tanpa didukung oleh fundamental yang kuat. Suatu saat terjadi ada trigger sedikit saja, ya dia akan meletus. Ya Arto teman-teman tahu sendiri, level tertingginya kalau nggak salah di level 19.000. Per hari ini tinggal sekitar 8.000 ya. Bayangkan Arto yang saat ini tahun 2022 ini baru membukukan laba 19 miliar. Ya, laba 19 miliar, tapi market cap-nya sudah mengalahkan saham BBNI yang membukukan laba kalau nggak salah hampir 4 triliun. Ya, apa sih bedanya Arto sama Bank BNI? Sama-sama bank.
Apakah Arto karena saham digital ya, bank digital ya, BNI pun juga masuk ke bank digital juga gitu ya. Dan yang namanya bank, entah itu digital atau tidak, ya bisnisnya sama, simpanan, pinjaman. Ya harus ada simpanan supaya bisa menyalurkan pinjaman, dan pinjaman ini yang nantinya digunakan untuk menghasilkan penghasilan yang itu bisa mencetak laba bersih seperti itu gitu. Nah, bayangkan perusahaan yang masih menghasilkan laba 19 miliar, market cap-nya melebihi bank BNI yang membuka laba sampai hampir 4 triliun. Nah, itulah kenapa saya menyebutnya bubble dan sekarang meletus seperti itu ya. Nah, apakah bisa kita serok lagi ya? Kalau saya sendiri ya saya pilih serok saham-saham yang jelas-jelas untung aja deh ya. Yang jelas untung, yang jelas labanya naik ya, kinerjanya bagus. Nah, itu lebih safe daripada saham-saham yang menawarkan masa depan yang nggak tahu masa depannya itu bakal kejadian atau tidak seperti itu. Ya, oke, ini mengenai saham-saham yang mengerek kinerja IHSG ke bawah. Selanjutnya kita lihat mengenai sektornya. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ini juga data yang saya ambil dari websitenya Bursa Efek Indonesia per hari ini ya. Saat video ini diambil tanggal 12 Mei. Nah, IHSG secara year to date hanya naik 0,28% ya, tersisa 0,8% dari sebelumnya plus 9%. Ya, dan saham LQ45 plus 6,65% ya, ini lebih tinggi dari IHSG dan inilah yang seharusnya terjadi ya, beda tahun seperti tahun kemarin 2021 ya. LQ45 dengan IHSG jaraknya jauh seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ternyata sektor energi itu masih positif 36,7%. Kemudian sektor industrial 17%, sektor transportation dan logistik 19,28%. Dan apa yang membuat kinerjanya turun? Sektor mana yang terjadi penurunan paling dalam? Yaitu sektor teknologi minus 18,6%. Nah, artinya apa? Artinya kalau teman-teman saat ini pegang saham energi ya dan juga saham transportasi logistik ini, bisa dikatakan penurunan portofolionya terbatas ya. Merasakan nggak ya? Saya merasakan gitu ya, yang dimana IHSG turun dalam tapi ternyata portofolio saya turunnya tidak sedalam IHSG, dan itu membuat jarak antara kinerja portofolio saya dengan IHSG itu makin lebar gitu. Jadi sudah beat the market, sudah jauh ya, dibandingkan bulan April kemarin hanya kurang dari 10%, tapi sekarang sudah meninggalkan IHSG gitu, dan saya bersyukur ya. Nah, dari kesimpulan tadi bisa dikatakan teman-teman sekalian ya, bahwa saham-saham yang memang layak untuk turun ya memang harus turun. Ya, artinya saham-saham bubble memang harus meletus. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan ya? Bagaimana, apakah kita akan ngejual saham-saham yang sudah kita pegang sebelumnya atau tidak? Nah, saya kembali ke 3 prinsip dasar saya dalam melakukan investasi di pasar saham. Pertama, miliki time horizon yang panjang. Seperti di slide di awal tadi ya, bahwa di bulan Mei selama 1 bulan itu seharusnya penurunan maupun kenaikannya juga tidak dalam-dalam banget, terutama penurunannya ya seharusnya tidak dalam-dalam banget. Artinya nanti ada potensi untuk naik. Nah, dan kalau kita lihat secara jangka panjang ya sebenarnya nanti akan kembali lagi ke fundamental aslinya. Nah, maka pertama time horizon panjang itu wajib. Yang kedua, kita memilih perusahaan yang berkinerja baik. Yang sudahlah, nggak perlu dengan namanya future ya, bisnis masa depan itu nggak tahu kejadian atau enggak. Pilih aja yang sekarang menghasilkan laba dan labanya naik. Ya, sekarang masuk kinerja kuartal 1 ya, artinya laporan keuangan kuartal 1 sudah mulai rilis. Nah, teman-teman pilih itu saham-saham yang membuahkan kenaikan yang superior ya, yang naik labanya naik tinggi. Kalau labanya di kuartal 1 naik tinggi, saya optimis ya sepanjang tahun 2022 ini selama perusahaan masih bisa mempertahankan kinerja yang bagus tadi, harganya akan naik lagi seperti itu. Ya, dan yang ketiga, membeli di harga yang murah. Ya, jadi ya belinya tetap pakai rasio yang masuk akal gitu ya. Kita ngelihat valuasinya, setelah kinerja bagus baru ke valuasi murah ya beli, habis itu hold saja.
Dan yang terpenting teman-teman jangan sampai kehabisan cash. Karena dengan fenomena penurunan harga saham yang banyak ini, kita yang masih pegang cash, kita punya kesempatan untuk membeli di harga murah. Bagaimana kalau cash saya sudah habis? Apakah jual sebagian? Ya kalau menurut saya selama kita sudah pegang perusahaan bagus dan harganya murah, menurut saya sih di hold saja. Ya karena percuma juga nanti kalau teman-teman jual, ya kalau makin turun, tapi kalau ternyata malah naik, nah teman-teman malah rugi sendiri seperti itu ya. Oke, itu tadi tips dari saya mengenai fenomena sell in May and go away. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.